Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa sehat dan bahagia. Ada sedikit informasi sebelum Umbra memulai cerita. Kali ini sumber data kasus Umbra dapatkan dari sebuah buku karya Zainal Abdi, seorang jurnalis. Buku ini adalah buku Indonesia. Maksudnya ditulis oleh orang Indonesia dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh penerbit Indonesia Varia tahun 1967. Judulnya Misteri Aminah Dracula, Top News Criminal 1966. Uniknya, meskipun buku Indonesia, tapi Umbra malah mendapatkannya di perpustakaan University of Illinois Urbana-Champaign yang berlokasi di negara bagian Illinois, Amerika. Karena bukan anggota library itu, Umbra nggak bisa meminjamnya secara langsung dan cuma-cuma. Tapi akhirnya dengan fee $25 atau sekitar Rp350.000, buku itu bisa dipinjam lewat bantuan Interlibrary Loan. Usia buku udah tua ya, lebih dari 50 tahun, tapi kondisinya cukup baik, hanya kertasnya agak menguning. Sebenarnya kasus pembunuhan yang dilakukan Aminah yang dijuluki Dracula dan sempat menggemparkan Jakarta di tahun 66 ini pernah dimuat di majalah Tempo. Tapi hanya berupa artikel singkat yang nggak mengungkap kronologi lengkap aksi Aminah. Nah, lewat buku Aminah Dracula, kita bisa mengetahui kronologi lengkap kejadian beserta foto-foto yang berhubungan dengan kasus. Dan buat Umbra, ini pengalaman terunik dalam mendapatkan data kasus, karena buku Indonesia ini malah tersedia di perpustakaan universitas di Amerika. Oke, kita mulai saja ya, kisah Aminah Dracula. Tahun 1966 di Jalan Ciamas, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tinggal dua wanita yang saling mengenal. Yang satu Nyonya Siti Hasnah tinggal di Jalan Ciamas 2, sedangkan yang satunya lagi Nyonya Aminah tinggal di Jalan Ciamas 1. Keduanya sama-sama punya jiwa usaha dan dagang. Nyonya Aminah selain membuka warung di rumah juga jadi makelar properti dan perhiasan. Demikian juga Nyonya Siti adalah makelar perhiasan. Sebagai makelar perhiasan, Siti dan Aminah menjual perhiasan yang dititipkan kepada mereka oleh ibu-ibu kenalan mereka. Dari setiap penjualan, mereka biasanya mendapatkan persentase sebagai upah. Pada Selasa 11 Oktober 1966, Nyonya Siti berkunjung ke rumah Aminah. Hal itu kerap dilakukannya karena mereka punya bisnis yang sama. Kebetulan Nyonya Siti sedang butuh uang Rp3.000 dan memintanya pada Aminah yang punya cicilan gelang emas padanya. Nyonya Siti sengaja memakai istilah meminjam, bukan menagih, agar Aminah tidak kesal ditagih sebelum waktunya. Saya pinjam dulu Rp3.000, nanti anggap saja pinjaman itu sebagai ganti cicilan kamu, kata Nyonya Siti pada Aminah. Tidak bisa, Ses, saya tidak punya uang, Aminah menolak. Ah, masa? Kemarin kan Ses Aminah baru jual jam dan dapat objekan. Tentu banyak uang, bujuk Nyonya Siti. Ah, dapatnya cuma Rp3.500, kata Aminah lagi. Nah, itu kan bisa. Saya cuma mau pinjam Rp3.000 kok. Kan harga gelang yang belum Ses lunasi lebih besar lagi. Nyonya Siti terus mendesak. Aminah mulai jengkel. Kalau saya tidak punya uang mau diapain? Kok maksa-maksa? Mendengar suara Aminah meninggi, Nyonya Siti ikut kesal. Bukannya Ses tidak punya uang, tapi memang tidak niat bayar. Dasar tidak mau nolong teman. Pertengkaran pun pecah. Pada saat yang sama terdengar suara memanggil-manggil. Itu adalah suara pembeli di warung. Aminah bergegas menuju warungnya dan melayani pembeli. Sehari-hari dia menjual berbagai makanan seperti gado-gado, cendol, dan makanan kecil lainnya. Sejenak Aminah mencoba menenangkan diri di warung, tapi gagal. Dia malah menyambar pisau yang biasa dipakainya memotong sayuran untuk membuat gado-gado. Lantas dia kembali masuk ke rumah. Tanpa pikir panjang, dari belakang dijambaknya rambut Nyonya Siti dan digoroknya leher wanita itu. Darah mengucur deras, sederas hujan yang turun pada saat itu juga. Apa yang kini mesti dilakukannya? Aminah harus bertindak cepat sebelum suami dan anaknya pulang. Dia bergegas mengunci pintu rumah lalu mempreteli perhiasan emas yang dipakai Nyonya Siti. Hanya satu yang ditinggalkannya di jari si Nyonya, sebuah cincin murahan bermata merah. Setelah itu dia bungkus tubuh si Nyonya dengan karpet, menyeretnya ke kamar tidur dan mendorong tubuh itu masuk ke kolong tempat tidur.
Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Aminah kaget bukan main. "Bu, ibu, buka pintu!" teriak suara dari luar. Aminah sedikit lega, itu suara anaknya, Neni Kusmaryani. Ketika Aminah membuka pintu, dia lihat Neni dan teman-temannya basah kuyup. Neni bilang dia main hujan dengan teman-temannya. Tiba-tiba seorang teman Yeni nyeletuk. "Tante, itu bajunya kok merah?" Aminah sempat gelagapan, namun langsung menjawab, "Oh, ini kena tinta." Biasanya Aminah akan marah kalau Neni main hujan, tapi kali ini dia malah bersyukur. "Ya sudah, kamu main sana. Ini uang jajan, bagi-bagi sama temanmu. Ibu banyak kerjaan di rumah," kata Aminah sambil memberikan uang 10 rupiah kepada Neni. Neni yang girang segera berlalu dengan teman-temannya. Aminah langsung menutup dan mengunci pintu. Tanpa menunda lagi, dia mengepel lantai yang penuh darah hingga bersih. Saat melihat tas Nyonya Siti, Aminah segera memeriksa. Dia agak kecewa karena hanya menemukan uang 15 rupiah saja. Setelah mengambil uang itu, dia lemparkan tas ke kolong tempat tidur lantas mengganti baju. Malam itu, Aminah dan suaminya Ahmad serta anak mereka Neni tidur bersama di tempat tidur. Ahmad dan Neni tidak tahu, di kolong ada mayat Nyonya Siti Hasnah. Nyonya Siti Hasnah tinggal di Jalan Ciomas 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan bersama suaminya Johan Akbar, 5 anak mereka, dan Idris adik Johan. Sang suami Johan Akbar orang yang cukup terpandang. Jabatannya Kepala Home News di Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara. Sejak 22 September, sang suami berada di Belanda dalam rangka perjalanan dinas. Johan sama sekali tidak tahu saat dirinya di Belanda, kelima anaknya di Jakarta menunggu-nunggu dan mencari-cari ibu mereka yang tak kunjung pulang. Demikian pula Idris bertanya-tanya, kemana kakak iparnya Siti Hasnah? Idris bertanya ke tetangga, juga saudara, tapi tak seorang pun tahu keberadaan Nyonya Siti. Akhirnya Idris melaporkan hal itu kepada Pak RT Sukarji. Sukarji tentu saja ikut cemas. Dia merasa bertanggung jawab sebab sebelum berangkat dinas ke luar negeri, Johan Akbar menitipkan keluarganya kepada Sukarji. Sukarji menduga-duga, mungkinkah Nyonya Siti berkunjung ke rumah saudara dan menginap di sana? Atau lebih buruk lagi, mengalami kecelakaan lalu lintas? Pak RT Sukarji langsung turun tangan mencari Nyonya Siti. Dia datangi rumah sakit Cipto dan melihat korban kecelakaan. Dia lega Nyonya Siti tidak ada di sana. Pak RT memutuskan melaporkan hilangnya Siti ke Polres Kebayoran Baru yang menyarankan agar menunggu 24 jam. Selagi menunggu, Pak RT Sukarji tidak tinggal diam. Dia melakukan investigasinya sendiri. Dia menanyai tetangga juga teman-teman Nyonya Siti, antara lain Nyonya Sastro. Menurut Nyonya Sastro, sebelum dilaporkan hilang pada Selasa 11 Oktober sekitar pukul 9 pagi, Nyonya Siti Hasnah berkunjung ke rumahnya. Dia pakai rok dan blus Shanghai putih dengan strip merah di leher. Ada sulaman bunga di dada. Pak RT mencatat informasi itu dan lanjut menanyai warga lainnya. Salah satunya Nyonya Ishak yang mengatakan pada hari Selasa dirinya bertemu Nyonya Siti di pasar. Saat itu Siti bilang dia baru saja pulang dari rumah Nyonya Sastro dan hendak berkunjung ke rumah teman lainnya. "Loh, kok arahnya mau pulang?" tanya Nyonya Ishak. "Iya, rumah teman saya dekat dengan rumah saya," jawab Siti. Nah, itulah terakhir kali orang melihat Nyonya Siti. Setelah itu dirinya raib bak ditelan bumi. Pak RT berpikir-pikir, siapakah teman terakhir yang dikunjungi Nyonya Siti itu? Yang pasti rumah si teman dekat dengan rumah Nyonya Siti. Berarti si teman juga warga Jalan Ciomas Kebayoran Baru. Tapi siapa ya? Informasi yang tidak kalah pentingnya diperoleh Pak RT dari teman Nyonya Siti lainnya, yakni Nyonya Gidak. Nyonya Gidak bilang pada Senin 10 Oktober, berarti sehari sebelum Siti dilaporkan hilang, Nyonya Gidak berkunjung ke rumah Siti. Dan ternyata di sana juga ada warga Jalan Ciomas lainnya yang bernama Aminah. Saat itu Nyonya Gidak menanyakan perhiasan emasnya yang dititipkan pada Siti apakah sudah terjual. Kemudian Nyonya Gidak melihat Siti mengajak Aminah masuk ke kamar untuk berunding soal harga, sebab ternyata Aminah yang ingin membeli perhiasan Nyonya Gidak. Sekeluar dari kamar, Siti menyerahkan hasil penjualan perhiasan sebesar Rp7.500 kepada Nyonya Gidak dengan potongan 2,5% untuk jasa Siti.
Nah, setelah mendapat informasi dari Nyonya Gidak, Pak RT menyimpulkan berarti hubungan Nyonya Siti dan Aminah cukup dekat, dan Aminah juga warga Jalan Ciomas. Mungkinkah sebelum dilaporkan hilang Nyonya Siti bertandang ke rumah Aminah? Tapi siapakah Aminah ini? Pak RT tidak mengenalnya. Yang Pak RT tahu, wanita itu menyewa pavilion di belakang rumah Pak Mingkup. 2 hari sudah berlalu sejak Nyonya Siti dilaporkan hilang. Dan akhirnya pada Kamis 13 Oktober, Nyonya Nur Jalil, kerabat Siti, datang ke Polres sambil menangis melaporkan Siti Hasnah hilang entah kemana dan mohon polisi segera melakukan investigasi. Laporan dari pihak keluarga ini dianggap sebagai laporan resmi dan polisi pun mulai mencari Nyonya Siti. Aminah tinggal di rumah sewaan milik Pak Mingkup di Jalan Ciomas 1 bersama suaminya Ahmad dan anak mereka Neni. Rumah sewaan itu seperti pavilion berada di belakang rumah utama yang dihuni Pak Mingkup sekeluarga, termasuk sang anak Mursidi yang sudah punya anak bini. Setelah membunuh Nyonya Siti pada Selasa 11 Oktober dan menyembunyikan mayatnya di kolong tempat tidur, Aminah tetap bisa tidur nyenyak. Cuma dia agak khawatir sebab mayat itu mulai mengeluarkan bau busuk. Meskipun entah kenapa, suaminya Ahmad dan anak mereka Neni tampak tenang-tenang saja dan setiap malam tidur nyenyak tanpa terganggu bau apapun. Tapi Aminah tahu, sebelum bau busuk semakin menyengat, dia harus singkirkan mayat itu. Caranya dengan menguburkan di halaman di belakang rumah, tentunya dengan bantuan seseorang yang bisa menggali lubang. Sebagai bayarannya gampang, Aminah pun menjual perhiasan emas yang dipretelinya dari tubuh Siti di pasar Blok A Kebayoran Baru. Karena surat-suratnya tidak ada, perhiasan hanya laku Rp800 saja. Selanjutnya, Aminah mencari orang yang tepat untuk menggali lubang kuburan. Tentunya harus orang yang bisa menyimpan rahasia. Dan Mursidi, anak Pak Mingkup, adalah orang yang tepat. Aminah kenal baik dengan Mursidi sebab mereka sering ngobrol. Mursidi kerap curhat betapa hidupnya susah, kurang duit melulu, karena sebagai penjual asinan keliling semakin hari dagangannya semakin tidak laku. Pada Kamis malam 13 Oktober, Aminah pun mengajak Mursidi ngobrol. "Mur, Tante ada penawaran nih buat kamu. Tante kan sedang ngurus penjualan rumah di Jalan Senopati. Komisinya gede 200.000. Kalau kamu mau bantu Tante, nanti kamu Tante kasih 100.000. Mendengar jumlah uang sebanyak itu, Mursidi sempat melongo. "Apa yang saya harus bantu?" Aminah berbisik dan mengatakan dia bertengkar dengan Nyonya Siti yang berujung dengan tewasnya wanita itu. "Bantu saya menguburkan mayatnya di halaman belakang." Kontan Mursidi syok. Dia ketakutan. Tapi Aminah terus mendesak dan mengiming-iminginya upah 100.000. Akhirnya Mursidi setuju. Mereka pun sepakat bertemu di halaman belakang esok dini hari. Dan demikianlah pada Jumat 14 Oktober pukul 4 pagi saat sekeliling masih gelap, Aminah sudah bangun. Sementara itu suami dan anaknya masih tertidur pulas. Pelan-pelan dia seret mayat Nyonya Siti dari kolong tempat tidur menuju halaman belakang. Mursidi juga sudah bangun, membawa cangkul serta golok dan langsung menggali lubang untuk mengubur mayat. Ternyata menggali bukan pekerjaan mudah. 1 jam berlalu, sudah pukul 5 pagi. Tapi penggalian belum selesai sedangkan suara langkah orang di jalan mulai terdengar. Karena takut ketahuan, Aminah memerintahkan Mursidi menghentikan penggalian. Untuk sementara, mereka taruh mayat Siti yang terbungkus karpet mepet ke tembok belakang dan mereka timbun dengan tanah, seng, dan kain kotor. Rencana harus diubah. Aminah mengatakan pada Mursidi lebih baik mayat mereka buang saja ke kali, lebih praktis. Aminah pun mendatangi Rojali, si sopir bemo. "Hari Sabtu saya charter bemo kamu ya." Rojali setuju. Sementara itu Aminah juga memerintahkan Mursidi untuk membeli karbol dan plastik ukuran 4 meter guna dijadikan karung mayat. Pada Sabtu pukul 1 pagi, Aminah dan Mursidi bertemu di halaman belakang lantas memasukkan mayat Siti ke dalam plastik hitam yang sudah dijadikan seperti karung. Tapi tidak muat, bagian kaki menyembul keluar, kelihatan. Aminah langsung mengambil golok dan dengan tenang menebas kaki dan lengan mayat agar muat di karung plastik. Lantas dia siram mayat dengan karbol dan menyemprotnya dengan hairspray agar wangi. Terakhir, Aminah dan Mursidi mengikat karung plastik itu dan memasukkannya ke keranjang besar agar mudah diangkat. Karena kelelahan, mereka pun beristirahat sambil minum kopi beberapa gelas.
Pukul 5 pagi Rojali datang dengan mengemudikan bemonya. "Apa tuh berat amat?" kata Rojali saat Aminah dan Mursidi mengangkat keranjang berisi mayat ke dalam bemo. "Daging mau dibawa ke Sukabumi," kata Aminah yang minta diantar ke Manggarai untuk mencari omprengan ke Sukabumi. Menjelang pukul 6 pagi, bemo tiba di tempat sepi di kawasan Manggarai. Aminah dan Mursidi turun dengan membawa keranjang. Setelah Rojali dan bemonya pergi, Aminah dan Mursidi melempar mayat Nyonya Siti ke kali. Tuntas sudah tugas mereka dan keduanya pun pulang. Tapi kurang lebih 3,5 jam kemudian, sekitar pukul setengah 10 pagi, warga menemukan mayat wanita mengambang di kali. Jakarta gempar. Kabar penemuan itu segera menyebar dan didengar oleh Pak RT Sukarji dan Nyonya Nur Jalil kerabat Siti. Dengan mobil Morris mungil milik Pak RT, bersama Nyonya Nur, Pak RT tancap gas ke kantor polisi menanyakan tentang penemuan mayat wanita itu. Polisi bilang mayat itu berkulit kuning langsat dan mengenakan baju putih model Shanghai. Tangan dan kakinya putus dan tidak ditemukan. Untuk memastikan mayat itu adalah Siti, Nyonya Nur harus melihat langsung ke Rumah Sakit Cipto. Pak RT dan Nyonya Nur pun mendatangi kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Tapi Nyonya Nur malah menangis histeris. Terpaksa Pak RT yang masuk ke kamar jenazah. Dan saat dia melihat mayat mengenakan baju Shanghai putih dengan strip merah di leher dan sulaman bunga di dada, dia yakin, seyakin-yakinnya, mayat itu adalah Nyonya Siti Hasnah, istri Johan Akbar. Nyonya Nur juga membenarkan ketika melihat cincin bermata merah yang ditemukan dokter di mayat, sebab cincin itu adalah pemberiannya untuk Siti. Pak RT sangat terpukul, sebab belum lama dia pernah mengingatkan Nyonya Siti, "Jangan suka ngobjek, nanti Nyonya sendiri yang jadi objek." Dan sekarang perkataan itu terbukti. Semua gempar mendengar tewasnya Nyonya Siti yang sudah tentu dibunuh seseorang. Jasadnya tidak utuh. Tangan dan kakinya dimutilasi. Keluarga, kerabat, teman, dan warga Jalan Ciomas Kebayoran Baru berkabung. Nyonya Siti Hasnah dimakamkan di pemakaman Blok N Kebayoran Baru pada Senin 17 Oktober 1966 dihadiri ratusan pelayat, termasuk seluruh karyawan dan pemimpin umum LKBN Antara, Kolonel Nur Nasution. Sementara itu Johan Akbar, suami Nyonya Siti, tidak hadir sebab kabar itu baru saja dikirim lewat kawat kepadanya di Rotterdam, Belanda. Kawat itu hanya berisi berita, "Segera pulang, ada masalah keluarga." Dan begitu Johan Akbar tiba di tanah air, betapa hancur hatinya mendapat informasi sang istri telah dimakamkan. Siti Hasnah telah tewas dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Polisi harus segera mengungkap pembunuh Nyonya Siti. Pak RT Sukarji yang selama ini bergerak cepat bak detektif mengumpulkan informasi dari berbagai pihak menjadi orang yang sangat penting dalam membantu investigasi polisi. Pak RT menyampaikan semua informasi yang diperolehnya kepada polisi. Pertama, orang yang dicurigai membunuh Nyonya Siti adalah Aminah. Keduanya saling mengenal dengan baik, juga sama-sama punya usaha sebagai makelar perhiasan. Kedua, Pak RT mendapat informasi dari beberapa anak yang mengatakan pada Selasa 11 Oktober mereka melihat ada bercak merah di baju Aminah yang menurut Aminah adalah bekas tinta. Ketiga, tetangga Aminah melaporkan kepada Pak RT ada bau busuk tercium dari halaman belakang rumah Aminah yang dia pikir bangkai tikus. Keempat, Pak RT mendapat informasi dari warga pada Sabtu pagi 15 Oktober sebelum mayat Siti ditemukan mengambang di kali, Aminah dan Mursidi tampak menyewa bemo milik Rojali untuk mengangkut sesuatu yang tampak berat. Polisi yang dipimpin Brigadir Hudori pun mendatangi rumah sewaan Aminah di Jalan Ciomas. Pak RT Sukarji ikut mendampingi. Tapi Aminah tidak ada. Menurut Pak Mingkup, pemilik rumah sewaan, sejak hari Minggu Aminah sekeluarga pergi keluar kota menghadiri pesta pernikahan keluarga. Polisi mencoba mendobrak pintu rumah sewaan Aminah tapi gagal karena terlalu kokoh. Sedangkan pemilik rumah tidak punya kunci cadangan. Polisi yang juga mencurigai keterlibatan Mursidi, anak Pak Mingkup, kemudian minta memeriksa rumah utama tempat Pak Mingkup sekeluarga tinggal. Dan di kamar Mursidi, polisi menemukan potongan plastik hitam. "Ini plastik dari mana?" tanya polisi pada Mursidi. "Dari Aminah," jawab Mursidi. Polisi mencecar Mursidi mengenai plastik itu. Mursidi yang tampak gugup mengatakan plastik itu dipakai untuk alas anak dan dibeli Aminah di pasar seukuran 4 meter. "Loh, kok cuma segini? Katanya 4 meter.
Plastik yang lainnya kemana? Tanya polisi lagi. Dipakai Aminah untuk tempat beras, jawab Mursidi. Polisi kemudian melingkarkan plastik yang ada di kamar Mursidi itu ke badan. Plastik ini kok seperti pembungkus mayat ya? Mursidi pucat pasi. Polisi bertambah curiga. Kemudian mereka memeriksa halaman belakang yang merupakan tanah kosong seluas 1 meter. Tercium bau busuk. Di tanah tampak bekas darah dan bau karbol. Ada karpet yang dijemur yang berbau anyir. Untuk hari itu investigasi disudahi dulu dan polisi memutuskan membawa Mursidi ke markas untuk diinterogasi lebih lanjut. Di markas, Mursidi akhirnya mengaku dia dan Aminah telah membuang mayat Nyonya Siti ke kali. Tapi bukan dia yang membunuh Nyonya Siti, melainkan Aminah. Sementara itu Pak Mingkup menunggu kepulangan Aminah sekeluarga. Dan begitu Aminah pulang pukul 9 malam, buru-buru Pak Mingkup melapor kepada Pak RT. Aminah dan suaminya Ahmad serta anak mereka Neni sudah pulang. Takut Aminah kabur, tanpa menunggu polisi, Pak RT dan Hansip langsung mendatangi rumah sewaan Aminah. Dirinya disambut Ahmad, suami Aminah yang kebetulan sedang memegang martil. Pak RT langsung waspada. Dia menanyakan apakah Aminah ada. Ada di dalam, jawab Ahmad. Pak RT pun masuk, lalu tiba-tiba dengan mengacungkan tangannya dari balik baju seolah memegang pistol, dia bilang kepada Ahmad, "Angkat tangan." Ahmad kaget. "Jaga dia," perintah Pak RT pada Hansip yang segera mengamankan Ahmad. Pak RT masuk ke kamar tidur. Di sana dia lihat seorang bocah perempuan duduk di atas tempat tidur. "Mana ibumu?" tanya Pak RT. Si bocah yang bernama Neni menunjuk ke arah kamar mandi dan pada saat bersamaan Aminah keluar dari kamar mandi. Wanita itu terkejut namun tidak berkutik ketika Pak RT dan Hansip meringkus dirinya dan suaminya Ahmad dan membawa mereka ke Polres Kebayoran Baru. Neni yang kebingungan orang tuanya ditangkap dititipkan pada Pak Mingkup. Siapa sebenarnya Aminah, wanita gemuk berkulit bersih dengan berat 80 kg itu? Semuanya terungkap lewat interogasi polisi. Begini ceritanya. Menurut pengakuan Aminah kepada penyidik, dirinya lahir di Cikuray, Sukabumi 4 Agustus 1928. Panggilannya Mince. Ibunya Uni, orang baik-baik, ayahnya Hasan Zainal pernah jadi camat Sumedang di masa penjajahan Belanda. Aminah anak ketiga dari 4 bersaudara, yakni Anah, Afandi, Aminah, dan Cecep. Afandi sudah meninggal di Jogja pada masa revolusi. Orang tua Aminah sama seperti orang tua kebanyakan. Mereka mendidik Aminah dengan baik. Karena sang ayah seorang camat, Aminah bisa bersekolah di HIS, yakni Sekolah Dasar Bagi Bumi Putra di era kolonial Belanda yang diperuntukkan bagi anak-anak dari golongan terpandang seperti anak priayi dan bangsawan, serta anak pamong praja. Aminah juga belajar mengaji kepada ulama kondang saat itu Ustadz Sulaiman yang kemudian pindah dan bermukim di Mekah. Kehidupan keluarga Aminah berjalan normal hingga ketika Aminah berumur 9 tahun sang ibu meninggal dunia. Sejak itu rumah jadi suram, kehidupan buram, Aminah berhenti mengaji. Ketika sang ayah menikah lagi, Aminah tidak terima. Dia gelisah, tidak betah di rumah karena kehadiran ibu tiri. Ayah Aminah kemudian menyarankan sang anak pindah ke Bandung ikut si kakak Anah yang sudah menikah dengan pria Belanda. Aminah menyambut baik saran itu. Dia pun pindah ke rumah kakaknya di Bandung dan sekolah di HIS Bandung. Aminah yang beranjak remaja semakin molek. Meskipun tubuhnya pendek, tapi kulitnya terang, bersih, wajahnya manis. Banyak laki-laki yang melirik dirinya termasuk suami kakaknya si Mener Belanda. Paling tidak demikianlah pengakuan Aminah pada penyidik. Akibatnya, si kakak Anah jadi uring-uringan, khawatir suaminya suatu hari bakalan kepincut sang adik dan meninggalkannya. Hal itu menurut Aminah membuat si kakak membenci dirinya. Akibatnya, Aminah yang periang berubah murung. "Saya amat tertekan. Saat itu saya masih anak-anak. Saya tidak tahu mengapa kakak saya begitu benci pada saya. Waktu itu saya tidak tahu dia cemburu pada saya. Saya tidak pernah bermaksud jahat. Saya bukan pengacau, suaminya yang suka menggoda." Demikian kata Aminah kepada penyidik. Pada akhirnya, sang kakak bercerai dengan si Mener Belanda. Dan yang kena batunya malah Aminah. Kakaknya menyalahkan Aminah atas perceraian itu. Kebenciannya pada Aminah semakin menjadi-jadi. Kebetulan pada saat yang sama pecah Perang Dunia Kedua. Jadilah pendidikan Aminah terhenti hanya sampai kelas 5 saja. Sejak saat itu Aminah menganggur di rumah. Kakaknya tak suka melihat hal itu.
Dan menurut Aminah, saat itulah sang kakak memutuskan balas dendam, yakni memaksa Aminah menikah dengan seorang pria bernama Emang. Padahal usia Aminah masih sangat muda dan dia tidak kenal Emang. Namun Aminah tidak kuasa melawan sebab ayahnya juga mendukung usul si kakak Anah. Demikianlah di usia 14 tahun, Aminah menikah dengan Emang. Kepada penyidik, Aminah mengaku dia menolak berhubungan intim dengan suaminya karena tidak cinta. Akibatnya mudah ditebak. Tidak lama kemudian Aminah dan Emang bercerai. Tapi Aminah tak lama menjanda sebab memang banyak pria yang suka padanya. Salah satunya Ahmad Barnas Prawiraningrat. Pria itu punya jabatan dan cukup kaya, tapi usianya jauh lebih tua dari Aminah dan merupakan duda 4 anak. Ayah Aminah minta, Aminah menerima pinangan Ahmad Barnas. Aminah tak kuasa membantah. Dia pun menikah dengan sang duda. Menurut Aminah, sebenarnya Ahmad Barnas memperlakukannya dengan baik. Pria itu juga cukup royal, membebaskan Aminah membeli segala keperluan ini itu, termasuk memilih sendiri perabotan rumah. Toko perabotan langganan Aminah saat itu berlokasi di Jalan Braga, Bandung. Tapi meski begitu, hati Aminah tetap tidak bahagia sebab dia tidak mencintai Ahmad Barnas. Apalagi dia tidak siap jadi ibu tiri bagi anak-anak Ahmad. Setelah 4 tahun bersama, pernikahan Aminah dan Ahmad Barnas pun bubar. Aminah kembali menjanda, janda muda berkulit bening. Nah, saat itulah dia bertemu dengan teman sekolahnya dulu, Hendarman. Asmara terjalin dan keduanya menikah. Sekilas pernikahan itu tampak bahagia. Aminah mendukung usaha dan cita-cita suaminya hingga akhirnya Hendarman bisa masuk angkatan laut. Namun kulit mulus Aminah tampaknya banyak bikin pria tergoda. Salah satunya Komisaris Polisi Purwoto. Dia tergila-gila pada Aminah. Meski tahu Aminah sudah bersuami, Purwoto tidak peduli. Terus saja dia sosor dan rayu Aminah. Akibatnya hubungan Aminah dengan sang suami Hendarman memburuk. Hendarman kemudian menceraikan Aminah. Lebih baik kita pisah daripada salah seorang dari kita harus mati. Setelah resmi bercerai, Aminah langsung menikah lagi dan jadi Nyonya Purwoto, sang komisaris polisi. Tapi sial, ternyata pernikahan itu tidak bahagia dan lagi-lagi berakhir dengan perceraian. Kepada penyidik, Aminah mengaku dia sempat kapok untuk menikah lagi. Dia fokus ingin mencari uang. Pada tahun 1949 di usia 21, Aminah pindah ke Jakarta dan belajar dagang pada pamannya. Nah, di Jakarta lah kemudian Aminah bertemu dengan Ahmad, suaminya yang kelima sekaligus yang terakhir. Ahmad ini sebenarnya sudah lama dikenal Aminah. Ketika dulu dia suka belanja perabotan di toko langganannya di Jalan Braga, Bandung, saat dirinya masih berstatus istri Ahmad Barnas. Saat itu Ahmad merupakan karyawan di toko perabotan dan selalu melayani Aminah dengan sopan dan ramah. Tapi saat itu menurut Aminah, hubungan mereka hanya sebatas pembeli dan karyawan toko. Ketika kemudian mereka kembali bertemu di Jakarta, Ahmad menyatakan cintanya pada Aminah. Tapi Aminah yang berstatus janda ragu sebab dia kapok menikah lagi. Ahmad yang cinta mati pada Aminah pantang mundur. Karena kegigihan Ahmad, hati Aminah pun luluh. Mereka akhirnya menikah. Pekerjaan Ahmad cukup baik. Dia pegawai di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang mesin pertanian. Mereka sempat tinggal di rumah dinas di kawasan Cawang di Jakarta Timur yang saat itu rawan karena banyak garong sebelum akhirnya pindah ke Jakarta Selatan yang lebih aman. Selama 4 kali pernikahan sebelumnya, Aminah tidak punya anak. Dia khawatir dirinya mandul hingga memeriksakan diri ke dokter kandungan karena ingin memiliki anak dari Ahmad, suaminya yang kelima. Dokter memberi suntikan khusus lebih dari 9 kali agar dirinya hamil. Tapi Aminah tidak hamil juga. Meski begitu menurut Aminah, sang suami Ahmad tidak pernah diperiksa dokter. Karena tidak bisa punya anak, Aminah akhirnya memutuskan mengadopsi anak. Pertama, dia mengadopsi Liz Sahara, anak saudaranya. Ketika Liz berusia 13 tahun, Aminah jatuh sakit selama 2 bulan. Akibatnya orang tua kandung Liz mengambil kembali anak itu. Selagi Aminah sakit, dengan telaten sang suami Ahmad merawatnya hingga sembuh sampai-sampai Ahmad berhenti dari pekerjaannya. Saat itu mereka tinggal di Jalan Cibitung di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Setelah sembuh, Aminah melanjutkan misinya untuk mengadopsi anak. Suatu hari tetangganya bertanya, "Memangnya Mevrouw ingin punya anak?" Aminah mengiyakan. Si tetangga bilang ada seorang wanita Tionghoa yang sedang hamil dan ingin memberikan anaknya untuk diadopsi.
Wanita itu berasal dari Bogor dan kabur ke Jakarta dalam kondisi hamil besar. Aminah pun menemui si calon ibu itu. Tercapai kesepakatan, jika Aminah mau mengadopsi si bayi, maka dia harus menanggung biaya persalinan sang ibu. Dan demikianlah Aminah pun membayar biaya bidan di kawasan Senen yang membantu kelahiran. Si bayi lahir dengan selamat. Seorang laki-laki yang diberi nama Agus Jaya oleh Aminah agar hidup sang bayi senantiasa jaya, sukses. Namun malang, menurut Aminah kepada penyidik, di usia ke-6 hari, sang bayi meninggal akibat infeksi pusar. Tapi Aminah tidak kapok mengadopsi. Pada Maret 1960, Aminah mengadopsi anak dari sebuah yayasan di kawasan Senen. Ibu si anak cantik, keturunan Arab Sunda, bernama Zainab dan berasal dari Bogor. Anak angkat itu kemudian diberi nama Neni Kusmaryani, yang kemudian tinggal bersama Aminah dan Ahmad di rumah sewaan di Jalan Ciomas 1 Kebayoran Baru, tempat Aminah membunuh Nyonya Siti. Demikianlah kurang lebih Aminah menjelaskan kepada penyidik latar belakang dirinya. Dia juga mengaku dengan belak-belakan telah membunuh Nyonya Siti Hasnah karena marah wanita itu memaksa meminjam uang darinya. Polisi kemudian membawa Aminah ke TKP di rumah sewaan di Jalan Ciomas, Kebayoran Baru untuk melakukan rekonstruksi. Saat Aminah memperagakan membunuh Nyonya Siti, polisi bertanya, "Setelah dibunuh, mau diapakan mayatnya?" Tanpa sadar, Aminah nyeletuk. Rencananya sama seperti di rumah di Jalan Cibitung. Polisi kaget. Ada apa di Jalan Cibitung? Apakah Aminah juga pernah membunuh di rumah sewaannya dulu di Jalan Cibitung Kebayoran Baru? Pihak kepolisian ingat pada tahun 1959 ada laporan masuk perihal Nyonya Mangku Siswoyo yang hilang. Nyonya Mangku Siswoyo adalah teman Aminah. Keduanya sama-sama maklar perhiasan dan sama-sama tinggal di Kebayoran Baru. Nyonya Mangku tinggal di Jalan Cikajang, sedangkan Aminah saat itu masih tinggal di Jalan Cibitung. Menurut catatan kepolisian, Nyonya Mangku berusia 65 tahun. Dan saat sang Nyonya dinyatakan hilang, semua teman-temannya ditanyai polisi termasuk Aminah. Saat itu Aminah sangat bersedih sebab teman baiknya hilang. Dia dan sang suami Ahmad membantu polisi semaksimal mungkin, bahkan membantu aparat mengecek keberadaan Nyonya Mangku hingga ke Jogja dan Surabaya. Tapi sekarang polisi terkejut ketika akhirnya Aminah mengaku dialah pembunuh Nyonya Mangku yang kemudian dikuburnya di bawah pohon mangga di rumah sewaannya dulu di Jalan Cibitung. Bagaimana kejadiannya? Tanya polisi. Aminah pun menjelaskan semuanya terjadi kurang lebih 6 tahun lalu, tepatnya pada 5 Desember 1959. Saat itu Nyonya Mangku berkunjung ke rumahnya untuk menawarkan perhiasan, baik untuk dijual lagi atau untuk dimiliki sendiri. Aminah tertarik dengan sebuah liontin berlian. "Berapa harganya?" tanya Aminah. "Rp5.000, jawab Nyonya Mangku. "Saya mau, tapi bayarnya nyicil ya," kata Aminah. Nyonya Mangku keberatan, dia ingin pembayaran tunai. Aminah menolak, "Saya bisanya nyicil." Setelah berpikir-pikir, akhirnya Nyonya Mangku setuju. Aminah pun memberikan panjar Rp1.500 kepada Nyonya Mangku. "Kapan dilunasi?" tanya Nyonya Mangku. "Segera akan saya lunasi," janji Aminah. Namun ditunggu-tunggu, Aminah tidak juga melunasi pembayaran. Kesal, Nyonya Mangku mendatangi rumah Aminah menagih cicilan. "Saya tidak punya uang," kata Aminah. Nyonya Mangku terus mendesak, bahkan mengancam. "Kalau tidak mau bayar, saya laporkan polisi." Aminah naik pitam. Dia langsung mencekik Nyonya Mangku hingga tewas. Untung saja saat itu Tukiem, pembantunya, tidak masuk karena sakit, jadi tidak ada yang melihat aksinya. Aminah segera menyembunyikan tubuh Nyonya Mangku di dapur dan menutupinya dengan goni. Dia putuskan nanti akan menguburkan mayat di halaman belakang rumah. Esoknya saat Tukiem datang, Aminah menyuruh pembantunya itu mencari orang yang bisa menggali lubang di belakang rumah. "Untuk apanya?" tanya Tukiem. "Mau tanam pohon pisang. Cepat cari orangnya. Kalau sudah dapat nanti kamu saya kasih libur 2 hari. Tak lama kemudian tukang gali pun datang. Meski heran mengapa harus menggali lubang besar untuk menanam pohon pisang, dia menurut saja. Esoknya lagi 7 Desember 1959 pukul 4:30 pagi ketika sang suami Ahmad masih tidur, Aminah menyeret mayat Nyonya Mangku ke halaman, lalu memotong beberapa bagian sebelum menguburnya di lubang yang sudah disiapkan. Tas, sapu tangan, dan sandal Nyonya Mangku juga dia lemparkan ke lubang. Terakhir dia timbun lubang dengan tanah serta kaleng-kaleng bekas. Dan demikianlah berdasarkan pengakuan Aminah, setelah 6 tahun, kasus hilangnya Nyonya Mangku akhirnya terungkap.
Pada 5 November 1966, polisi membongkar kuburan Nyonya Mangku. Yang tersisa hanya tulang belulang yang sebagian hilang, kemudian diserahkan polisi kepada keluarga Nyonya Mangku untuk dikuburkan. Siapa menyangka korban Aminah kini ada dua, yakni Nyonya Siti dan Nyonya Mangku. Apakah ada korban-korban lainnya? Polisi terus mengorek informasi dari Aminah. Mereka penasaran, apakah motif Aminah membunuh hanya karena masalah utang piutang saja, atau ada hal lebih gelap dan mengerikan di balik itu? Dokter ahli jiwa Tondo Kusumo yang memeriksa Aminah mengatakan, Aminah yang menderita hipertensi memiliki karakter eksplosif. Jika terdesak oleh situasi, dia bisa nekat melakukan tindakan sadis seperti membunuh. Sang dokter juga mengatakan Aminah seorang maniak yang memiliki keinginan kuat untuk membunuh. Tampaknya Aminah juga membenci wanita karena korban-korbannya adalah wanita. Namun ada juga analisa yang mengatakan Aminah tamak, berambisi cepat kaya dengan cara mudah. Terbukti setelah membunuh Nyonya Mangku, dia langsung menjarah dan menjual perhiasan sang Nyonya, lantas langsung membeli rumah berikut tanah di Ciledug, Kebayoran Lama yang sempat ditinggalinya beberapa lama sebelum kemudian pindah ke rumah yang dibelinya di daerah Dukuh Bawah hingga terakhir dia pindah lagi ke kawasan Kebayoran Baru. Yang juga menimbulkan pertanyaan, apakah sepak terjang Aminah membunuh selama ini tidak diketahui suaminya? Kepada penyidik, Aminah menegaskan suaminya Ahmad tidak tahu apa-apa. Ahmad juga bilang dia tidak tahu menahu bahkan tidak mencium bau busuk mayat Nyonya Siti yang disembunyikan di kolong tempat tidur. Tapi yang paling bikin polisi syok ketika Aminah mengaku sebenarnya dia membunuh bukan karena keinginannya, namun atas suruhan seseorang. Sungguh kasus ini sangat sadis dan penuh intrik. Begini ceritanya. Semua berawal di tahun 1958. Menurut Aminah, temannya Munir Osman mengenalkannya pada seorang guru spiritual merangkap dukun yang bernama A.D. Harahap. Mereka bertiga kemudian sering bertemu sehingga bertambah akrab. Suatu hari Harahap bertanya kepada Aminah, "Apakah kamu mau hidup senang dan kaya raya?" "Tentu saja mau," jawab Aminah. "Tapi ada syarat-syaratnya," kata Harahap. Pertama, Aminah harus menganggap dan mengakui Harahap sebagai bapaknya sendiri dan sebaliknya Harahap akan menganggap Aminah sebagai anaknya. Kedua, Aminah harus menyediakan seorang korban yang masih suci tanpa dosa, yakni bayi laki-laki yang baru dilahirkan. Ketiga, Aminah harus menyediakan kain putih 3 meter, jarum, kembang, dan kemenyan. Keempat, Aminah harus sanggup membunuh korban dan mandi darah korbannya, lalu memutilasi anggota badan korban untuk diserahkan sebagai bukti kepada sang guru Harahap. Kelima, Aminah harus menyimpan semua rahasia rapat-rapat, bahkan tidak boleh menceritakannya kepada suaminya sendiri. Aminah menyanggupi persyaratan itu. Harahap pun memandikan Aminah dengan air kembang disertai ucapan doa dan rapalan mantra yang disebut sebagai ilmu Nabi Sulaiman agar cepat kaya. Kepada penyidik, Aminah mengaku saat dimandikan dirinya dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar. Usai mandi badannya terasa segar dan Harahap menyatakan Aminah sah jadi anaknya. Setelah itu Aminah pun mulai beraksi mencari-cari siapa yang mau menyerahkan bayi sebagai korban. Nah, saat itulah seperti yang sudah diceritakan sebelumnya, Aminah bertemu seorang wanita keturunan Tionghoa yang sedang hamil. Aminah kemudian membiayai persalinan wanita itu yang ditangani seorang bidan di kawasan Senen. Wanita itu melahirkan seorang bayi laki-laki. Aminah memberi bayi itu nama Agus Jaya dan membawanya pulang. 3 hari kemudian, sang guru Harahap bersama Munir Osman datang ke rumah Aminah, membawa kembang dan kemenyan. Munir menunggu di luar rumah, sedangkan Harahap masuk ke rumah untuk melakukan ritual. Terlebih dulu Harahap memandikan Aminah dengan air kembang sambil merapal mantra-mantra. Sesudah itu Harahap menyuruh Aminah membungkus tubuh dengan kain putih, sementara sang guru mengambil bayi sambil tetap merapal mantra, lalu menyedot ubun-ubun sang bayi. Usai ritual, Harahap pulang bersama Munir. Barulah kemudian Aminah sadar bayinya tidak bernyawa lagi. Ada lubang kecil di ubun-ubun sang bayi yang mengeluarkan sedikit darah. Aminah menjerit-jerit, namun tiba-tiba dia mendengar bisikan di telinganya. "Ingat, kamu sudah bersumpah. Kamu tidak perlu takut sebab Bapak selalu ada di dekatmu dimanapun kamu berada." Setelah mendengar bisikan itu, Aminah menjadi tenang.
Demikianlah menurut Aminah, sejak itu ada dorongan yang begitu kuat dalam dirinya untuk membunuh orang. Dan korban berikutnya adalah Sumarni. Menurut Aminah, dia mengenal Sumarni di Garut sebelum dirinya berkenalan dengan sang guru Harahap. Sumarni wanita Malang yang tidak diakui orang tuanya karena pernah kumpul kebo dengan seorang pria Jepang. Saat itu Sumarni hidup susah sendirian sehingga Aminah iba dan mengajaknya tinggal bersama di rumah Aminah. Ketika kemudian Sumarni menemukan jodoh, dia pindah ikut suaminya. Beberapa tahun kemudian Aminah kembali bertemu Sumarni. Saat itu Aminah juga sudah jadi murid Harahap. Nah, waktu itulah timbul niat Aminah menjadikan Sumarni korban selanjutnya. Di suatu hari di tahun 1958, Aminah mengajak Sumarni jalan-jalan bersama Harahap dan Munir dengan mobil ke pantai Sukawayana di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Sebelumnya, menurut Aminah, dia sudah menjalankan ritual dan dimandikan di Cipanas oleh sang guru Harahap. Setiba di tujuan, Aminah dan Sumarni turun dari mobil dan bermain di pinggir pantai. Sementara itu Harahap dan Munir menunggu di pinggir jalan. Ketika sedang asyik bermain di pantai, Aminah tiba-tiba mendengar bisikan gurunya Harahap, "Bunuh Sumarni." Antara sadar dan tidak sadar, Aminah mencekik leher Sumarni hingga tewas. Kemudian dia memotong tangan kanan wanita itu dengan pisau milik Harahap. Aminah kemudian dimandikan oleh Harahap dengan darah korban. Setelah itu mayat Sumarni dikubur di sebatang pohon di pinggir pantai Sukawayana, Pelabuhan Ratu. Jadi menurut Aminah, selain tumbal bayi Agus, korban pertama adalah Sumarni yang dibunuh pada 1958, korban kedua Nyonya Mangku Siswoyo yang dihabisi tahun 1959, dan korban ketiga dan yang terakhir adalah Nyonya Siti Hasnah yang dibunuh pada tahun 1966. Acara penyerahan potongan tangan korban kepada Harahap selalu dilakukan di Cisolok dalam acara selamatan. Mendengar pengakuan Aminah itu, polisi pun langsung meringkus Harahap dan Munir Osman. Di rumah Harahap, polisi menyita berbagai jimat, batu-batu akik, dan minyak pemikat yang disebutnya minyak sinyongyong. Harahap dan Aminah dipertemukan di markas polisi. Keduanya langsung bertengkar dan saling tuding. "Memang ini orangnya, Pak, yang telah membuat saya jadi orang biadab," kata Aminah. Harahap membantah, "Fitnah itu, Pak." Tentu saja Harahap mencak-mencak, tidak terima dirinya dituduh Aminah sebagai guru atau dukun sadis yang memerintahkan pembunuhan. Lagi enak-enak tidur di rumah, tiba-tiba dia malah diciduk polisi dan dibawa ke markas. Munir Osman juga cuma bengong dibawa ke markas. Polisi juga sebenarnya tidak percaya begitu saja kepada Aminah. Mereka melakukan investigasi lebih mendalam tentang Harahap. Polisi menemukan fakta Aminah berbohong. Aminah mengenal Harahap bukan dari Munir, tapi dari suaminya Ahmad. Dan mereka pertama berkenalan tahun 1964, bukan 1958 seperti yang dikatakan Aminah. Jadi waktu Aminah membunuh Sumarni dan Nyonya Mangku, dia belum mengenal Harahap. Menurut investigasi polisi, Aminah sengaja melemparkan kesalahan kepada Harahap agar mendapatkan hukuman lebih ringan. Harahap sendiri mengaku memang dia dan Aminah saling kenal. Bahkan dia pernah memandikan Aminah di pantai Sukawayana, Pelabuhan Ratu. Menurut Harahap, Aminah kembali minta dimandikan sehari sebelum wanita itu ditangkap polisi. Saat itu mereka baru saja pulang menghadiri pesta pernikahan adik Munir di Cisolok bersama suami dan anak Aminah. Aminah minta dimandikan agar dirinya tenang. Namun waktu itu Harahap sama sekali tidak tahu Aminah telah membunuh orang, yakni Nyonya Siti Hasnah. Sewaktu memandikan Aminah, Harahap mengatakan, "Barang siapa memiliki niat jahat pasti akan terbongkar sesudah dimandikan dan melewati jembatan Sukawayana." Dan perkataan Harahap terbukti. Begitu tiba di Jakarta, Aminah langsung diringkus polisi atas pembunuhan Nyonya Siti Hasnah. Demikianlah setelah 18 hari berada dalam tahanan polisi karena difitnah Aminah, Harahap dan Munir Osman akhirnya dibebaskan. Aminah hanya bisa gigit jari karena kebohongannya terbongkar. Namun masih ada satu yang harus dibuktikan, yakni benarkah dia membunuh Sumarni dan di mana kuburannya. Tim kepolisian pun berangkat ke pantai Sukawayana di Pelabuhan Ratu untuk membongkar kuburan Sumarni. Turut bersama mereka Aminah sebagai penunjuk lokasi serta sang suami Ahmad. Aminah dan Ahmad tampak senang seperti orang sedang berwisata. Tim kepolisian dipimpin Inspektur Sunario, turut serta Kosen, seorang dukun.
Sebelum penggalian dilakukan, terlebih dulu di dekat jembatan Sukawayana, sang dukun dan Inspektur Sunario membuang kembang ke pantai minta izin pada penguasa Laut Selatan Nyi Roro Kidul. Aminah kemudian menunjukkan lokasi kuburan Sumarni. Pada saat yang sama, sebuah mahkota bunga yang dibuang Inspektur Sunario terbawa arus air tepat di tempat yang ditunjuk Aminah. Inspektur Sunario percaya itu merupakan pertanda di sanalah Sumarni dikuburkan. Penggalian pun dimulai. 3 jam berlalu hingga senja turun, tapi yang ditemukan hanya bebatuan, tidak ada kerangka manusia. Pembunuhan Sumarni sudah lama, sekitar 7 tahun lalu. Polisi menduga tulang belulang Sumarni telah lama dibawa ombak saat pasang ke tengah laut. Pada akhirnya penggalian dihentikan tanpa hasil. Sementara itu polisi juga menanyai pengelola sebuah villa di Cipanas sebab menurut Aminah Harahap sering berkunjung ke villa itu. Pengelola villa membenarkan, berdasarkan buku tamu tercatat dalam 3 tahun terakhir Harahap berkunjung ke villa itu sebanyak 33 kali. Oip, seorang penjaga villa, mengatakan dia mengenal Harahap dan pria itu tampak normal dan baik, bahkan sering minta istri Oip membuatkannya jamu. Menurut Oip, Harahap tidak pernah melakukan hal-hal aneh seperti yang dituduhkan Aminah, misalnya melakukan ritual dengan murid-murid atau pasiennya di gua keramat di dekat situ. Gua itu biasa saja, bukan gua keramat. Saya kalau menggembala kambing juga sering keluar masuk gua itu, demikian kata Oip. Polisi juga mendatangi penginapan di Cipanas yang menurut Aminah merupakan tempatnya menginap saat membunuh Sumarni di pantai Sukawayana. Tapi pemilik penginapan bilang Aminah tidak pernah menginap di sana. Apakah Aminah benar membunuh Sumarni? Atau dia menikmati mempermainkan polisi? Yang pasti Aminah melakukan 2 pembunuhan sebab hanya jasad dan tulang belulang Nyonya Siti dan Nyonya Mangku yang ditemukan. Sedangkan tulang belulang milik Sumarni tidak ditemukan. Keberadaan Sumarni hingga kini juga tidak diketahui. Media menjuluki Aminah sebagai Dracula sebab kesadisannya membunuh teman sekaligus rekan bisnisnya. Sempat juga tersebar desas-desus Aminah mengolah potongan tubuh korbannya jadi sop meski hal itu tidak dapat dibuktikan. Yang pasti pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis pada Aminah 20 tahun penjara. Sedangkan vonis bagi Mursidi yang turut membantu membuang mayat Nyonya Siti tidak diketahui. Terakhir pada Januari 1977, artikel tentang Aminah dimuat di majalah Tempo, berarti kurang lebih 10 tahun setelah dirinya membunuh korbannya yang terakhir yakni Nyonya Siti Hasnah. Saat itu Aminah berada di lapas wanita Bukit Duri di Tebet. Lapas itu juga jadi tempat para tahanan politik wanita seperti anggota Gerwani dan tokoh-tokoh PKI. Aminah mengatakan kepada wartawan, "Saya bukan Dracula, pedih hati saya membaca koran menyebut saya begitu." Dia mengaku tidak mengerti mengapa dirinya bisa membunuh Nyonya Siti. "Saya lakukan itu dalam keadaan tidak sadar. Waktu itu saya sakit darah tinggi. Tekanan darah saya mencapai 180/200. Saya jengkel, Siti Hasnah memaksa saya meminjaminya uang." Di penjara, tubuh Aminah tetap gemuk. Menurut Aminah, saat awal dirinya di penjara, suami dan anaknya sering menjenguknya. Namun kemudian dia melarang mereka datang. Demi kebaikan mereka sendiri, mereka tentu malu diketahui orang kalau terus-menerus berhubungan dengan saya. Aminah juga menyuruh suaminya kawin lagi. Di penjara ada beberapa kelompok kerja, antara lain di bidang perusahaan, rumah tangga, pendidikan, dan sebagainya. Dan Aminah merupakan ketua di bidang perusahaan. Mungkin karena dia punya pengalaman jadi pedagang, juga maklar properti dan perhiasan. Aminah minta agar wartawan tidak menuliskan kapan dirinya bebas. "Saya takut dengan musuh-musuh saya." Yang pasti menurutnya jika nanti bebas, dirinya tidak akan menghubungi keluarganya. Toh dia tidak akan kekurangan. Menurut Aminah, dia sudah membagi harta dengan suaminya dan dia mendapat bagian 6,5 hektar tanah dan 1 rumah. Lapas Bukit Duri kini sudah tidak ada sebab dibongkar pada tahun 1980-an. Jika Aminah divonis 20 tahun, maka dia sudah lama bebas sekitar tahun 1986. Demikianlah akhir kisah Aminah si Dracula yang pernah menggemparkan Jakarta di tahun 1966. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.